Ya, selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dalam kehidupan kami melihat sungguh Tuhan bekerja melalui setiap hal yang terjadi, melalui setiap hal yang Tuhan tanamkan dalam hati kami dan pikiran kami. Tuhan bekerja melalui setiap hal yang kami lakukan dan kami katakan. Tolong kami untuk belajar dari bagian firman Tuhan yang pagi hari ini akan kami baca sama-sama. Roh Kudus yang menolong kami mengerti isi hati Tuhan, mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, pernahkah mengalami momen-momen di mana saudara-saudari mendengar seseorang berbicara, lalu dalam hati saudara-saudari berpikir, wow, kata-katanya penuh kebijaksanaan. Dia bijaksana ya. Atau sebaliknya, ketika mendengar kata-kata seseorang tersebut, kita kemudian berpikir, kok dia bisa berbicara seperti itu ya? Seperti orang kurang berpendidikan misal. Jadi kita acap kali dapat menilai seseorang dari perkataannya. Bahkan tanpa kita sadari, setiap kata yang keluar dari mulut kita sebenarnya sedang mengungkapkan siapa kita. Saudara, pernahkah saudara mengucapkan sesuatu lalu setelahnya menyesal? Atau pernahkah saudara berkata sesuatu yang menyakiti orang lain, padahal sebenarnya saudara tidak bermaksud seperti itu? Atau pernahkah saudara menyadari bahwa kata-kata yang kita ucapkan tanpa disengaja sebenarnya mencerminkan isi hati kita yang sesungguhnya? Misalnya ada seseorang yang berkata, saya sangat diberkati dengan keberhasilan saya dalam usaha ini. Semua ini adalah hasil kerja keras saya yang selama ini saya lakukan. Lalu ada orang lain yang berkata, saya bisa melalui ini semua karena Tuhan yang menolong saya. Saudara, apa yang berbeda dari kedua perkataan ini? Mungkin kita bisa lihat, yang satu mengandalkan dirinya sendiri, yang satu lagi mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Keduanya mungkin sama-sama bekerja keras, keduanya mungkin sama-sama berjuang, tetapi hati mereka berbicara melalui kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Dan Yesus sendiri mengajarkan hal ini. Hari ini kita akan belajar dari Matius 12 ayat 33 sampai 37 yang kita akan juga lihat sama-sama konteksnya atau latar belakangnya dari bagian ayat 25 atau bahkan dari ayat 22 kita bisa baca. Yesus menegaskan satu prinsip penting di sini. Mungkin saya bacakan dulu untuk kita Matius ayat 33 sampai 37 saja saya akan bacakan ya. Jikalau kamu membuat suatu pohon baik, baik pula buahnya. Jikalau kamu membuat suatu pohon tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Ada prinsip penting yang Yesus tegaskan di sini, yaitu pohon dikenal dari buahnya. Dengan kata lain, hati dikenal dari perkataan yang dikeluarkan. Yesus berkata bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang adalah cerminan dari isi hatinya. Jika hati kita baik, maka perkataan kita akan baik. Tetapi jika hati kita
dengan yang jahat, atau mungkin kepahitan, iri hati, kesombongan, atau dosa yang tersembunyi, maka itu pula yang akan keluar dari mulut kita. Dan Yesus menutup pengajarannya dengan sebuah peringatan serius. Di ayat 36 yang tadi sudah dibaca, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kalau di terjemahan sebelumnya, setiap kata sia-sia yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Sekarang, saudara, mari kita renungkan sejenak. Bayangkan jika semua perkataan yang saudara ucapkan selama seminggu terakhir direkam dan diputar ulang di hadapan Tuhan. Bagaimana perasaan saudara? Apakah kita akan merasa damai karena kata-kata kita mencerminkan hati yang penuh kasih, takut akan Tuhan dan kebijaksanaan, atau justru kita akan malu karena menyadari bahwa baik dari kata-kata kita di rumah, dengan teman kita, di gereja, banyak dari kata-kata kita diisi dengan kemarahan mungkin, keluhan, gosip, kesombongan, atau kata-kata yang seharusnya tidak kita ucapkan. Bagaimana ketika kita berbicara tentang diri sendiri, bagaimana ketika kita bicara tentang orang lain, apakah perkataan kita mencerminkan hati yang benar di hadapan Tuhan? Nah, mari saudara-saudari kita membuka hati kita hari ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan dan melihat bagaimana Yesus menegur orang-orang Farisi yang memiliki hati yang salah. Tadi Matius 12. Dari ayat 25 sampai 37 kita akan melihat sama-sama apa yang Yesus ajarkan tentang hati dan perkataan. Kita tahu bahwa perkataan seseorang mencerminkan isi hatinya, tetapi ada satu hal yang lebih serius. Bagaimana jika perkataan seseorang menunjukkan hati yang keras terhadap Tuhan? Kita akan melihat bagaimana Yesus menghadapi orang-orang Farisi yang bukan hanya berkata buruk, tetapi menunjukkan sikap hati yang terus-menerus menolak kebenaran Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimana ini juga ternyata sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Kita coba lihat dari tuduhan orang Farisi. Ini memperlihatkan bagi kita perkataan yang mencerminkan hati yang keras. Di ayat 28, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Pada saat itu, Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Yesus mengusir setan dari seseorang yang buta dan bisu, dan orang itu sembuh. Orang-orang yang melihatnya waktu itu orang banyak melihatnya takjub. Tetapi orang Farisi justru mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Di ayat 24. Ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, orang ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Bayangkan, saudara-saudari, mereka melihat sendiri perbuatan Yesus, tetapi hati mereka justru mencari cara untuk menolak kebenaran itu. Mereka tidak bisa menyangkal mujizat yang terjadi. Sebab itu mereka tetap mengkalimatkan, orang ini mengusir setan. Mujizatnya mereka tidak sangkal. Tapi mereka membuat narasi sendiri untuk menolak Yesus. Dan kemudian Yesus membongkar ketidaklogisan mereka di ayat 25 sampai 26. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak akan bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terpecah dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Yesus menunjukkan bahwa tuduhan mereka tidak masuk akal. Karena begini, jika Yesus bekerja dengan kuasa iblis, maka iblis sedang menghancurkan kerajaannya sendiri. Tidak ada musuh yang dengan sengaja menembak tentaranya sendiri. Jadi, jika Yesus bisa mengusir setan, maka hanya ada satu penjelasan. Itu karena kuasa Roh Kudus. Di ayat 28 yang tadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus ingin mereka menyadari jika Roh Kudus yang bekerja, itu berarti kerajaan Allah sedang nyata di tengah mereka. Tapi apa respon orang Farisi di sini? Mereka itu tetap
menolak. Mereka melihat jelas-jelas kebenaran, tetapi tetap mencari alasan untuk tidak percaya. Ada bahaya yang terbesar di sini. Ketika Yesus pun mengucapkan mengenai hujat terhadap Roh Kudus di ayat 31. Karena itu aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa maksudnya? Maksudnya hujat terhadap Roh Kudus bukan sekedar berkata buruk tentang Tuhan. Ini adalah sikap hati yang terus-menerus menolak kebenaran Tuhan sampai pada akhirnya tidak bisa bertobat lagi. Orang Farisi, mereka sudah melihat bukti kuasa Tuhan di depan mata mereka. Mereka melihat Yesus mengusir setan. Mereka tahu itu bukan kuasa manusia biasa. Tetapi alih-alih percaya, bukannya percaya, mereka malah mengeraskan hati mereka. Padahal kalau kita mengingat ayat di Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Apakah kita sering mendengar firman Tuhan tetapi tetap mengeraskan hati kita? Apakah kita lebih sering menggunakan kata-kata kita untuk membenarkan diri daripada tunduk kepada kebenaran Tuhan yang telah dinyatakan jelas? Apakah kita selalu punya alasan untuk tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Perhatikan bahwa hati yang keras terhadap Tuhan dapat membawa seseorang pada titik di mana ia tidak bisa bertobat lagi. Jadi, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih peka terhadap suara Tuhan atau saya terus-menerus menunda pertobatan saya? Itu tadi tentang tuduhan orang Farisi. Mari kita lihat lebih lanjut ketika Yesus menyatakan perkataan itu mencerminkan kondisi hati. Di Lukas 6 ayat 45 di Alkitab ada tertulis, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Di perikop yang tadi kita baca, setelah menegur orang Farisi, Yesus menggunakan ilustrasi pohon dan buah. Sebuah pohon dikenal dari buahnya. Jika pohon itu baik, buahnya baik. Jika pohon itu rusak, busuk, jelek, buahnya juga akan rusak, busuk, jelek. Di Matius 12 ayat 34, Yesus menghardik. Hai kamu keturunan ular budak, atau hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yesus mengatakan bahwa perkataan seseorang mencerminkan isi hatinya. Orang Farisi berbicara hal-hal yang jahat karena hati mereka jahat. Mereka tidak bisa mengeluarkan kebaikan karena hati mereka penuh dengan kepalsuan, iri hati, dan kesombongan rohani. Kita bisa merefleksikan jika hati kita penuh dengan kasih Tuhan, maka perkataan kita akan membangun. Tapi jika hati kita penuh dengan kepahitan, iri hati, kesombongan, atau kemunafikan, maka itu juga yang akan keluar dari mulut kita. Saudara-saudari, apakah kita lebih sering berkata-kata untuk membangun atau menghancurkan? Apakah kita lebih sering memuji manusia, misal dengan perkataan kita tanpa mengingat untuk menyebut Tuhan yang sebetulnya berkuasa atas semuanya, berdaulat atas segalanya? Apakah perkataan kita itu menunjukkan bahwa kita hatinya penuh dengan firman Tuhan atau justru menunjukkan kekacauan di hati kita? Sekarang kita dari bagian ini setidaknya sudah mulai memahami atau telah memahami bahwa perkataan kita bukan sekedar bunyi yang keluar dari mulut. Perkataan ini adalah apa yang ada dalam hati kita, cerminan dari hati kita. Kita telah melihat bagaimana Yesus menegur orang Farisi karena perkataan mereka menunjukkan hati yang jahat dan keras terhadap Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bisa mulai dari memeriksa perkataan kita setiap hari. Saudara-saudari,
Jika kita sadar bahwa perkataan kita mencerminkan isi hati kita, maka langkah pertama adalah merenungkan kembali apa yang kita ucapkan setiap hari. Coba kita ingat kembali dalam seminggu terakhir, bagaimana kita berbicara tentang orang lain. Apakah kita lebih banyak berkata hal-hal yang membangun atau justru hal-hal yang menjatuhkan? Apakah kita lebih sering berkata jujur atau malah sering mengucapkan sesuatu yang tidak sepenuhnya benar? Bagaimana ketika kita berbicara dengan orang terdekat kita, misal dengan pasangan, anak-anak, teman, atau rekan kerja? Apakah kita berbicara dengan kasih atau dengan emosi? Suatu hari kemarin, saya berbicara menjawab perkataan rekan. Tapi tiba-tiba saya merasa, kenapa nadanya tinggi ya? Kenapa seperti orang marah? Kemudian saya bertanya, Miss, maaf tadi saya kayak marah nggak? Gitu. Lalu dia menjawab, rekan tersebut menjawab, "Eh, enggak sih, biasa aja. Gue juga ngomong biasanya itu kayak orang marah-marah. Tapi gue gak maksud gitu, emang mulut gue gitu. Kayak gitu. Eh, apakah perkataan kita menguatkan mereka atau malah melemahkan mereka? Kalau kita mengingat bagian lain di Alkitab yaitu Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bagaimana? Sadar-sadari jika Tuhan merekam setiap perkataan kita selama seminggu terakhir dan memutarnya kembali di hadapan kita. Seperti yang tadi sudah sempat saya tanyakan, apakah kita akan merasa bangga atau justru merasa malu? Mari kita mulai membangun kebiasaan untuk memperhatikan apa yang kita katakan setiap hari. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setelah kita mengecek atau merenungkan, mengulas kembali perkataan kita, mengecek hati kita, kita bisa lanjutkan kepada perkataan kita apakah memuliakan Tuhan. Kita kan sudah belajar bahwa perkataan mencerminkan isi hati kita. Dalam perikop yang kita baca, kita itu melihat bagaimana orang Farisi menolak Yesus dengan perkataan mereka. Dan bukan hanya itu, mereka juga melakukan sesuatu yang jauh lebih serius. Mereka menghujat Roh Kudus. Mereka mengatakan orang ini tidak mengusir setan kecuali dengan kuasa Beelzebul. Orang ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Pemimpin setan, penghulu setan. Jadi orang Farisi ini melihat langsung mujizat Yesus menyembuhkan orang, mengusir setan. Mereka tahu bahwa kuasa Yesus nyata, tapi mereka tetap menolak mengakui bahwa itu berasal dari Tuhan. Mereka menolak untuk mengakui dengan mulut mereka. Itu berasal dari Tuhan, itu kuasa Tuhan. Mengapa? Karena hati mereka terlalu sombong untuk menerima kebenaran. Mereka tidak mau Yesus lebih hebat dari mereka. Mereka tidak mau orang lain percaya kepada Yesus dan mengikuti dia. Mereka lebih memilih mempertahankan kedudukan dan harga diri mereka sendiri daripada tunduk kepada pekerjaan Tuhan. Saudara, ini adalah bahaya dari hati yang lebih mementingkan diri sendiri daripada memuliakan Allah. Orang Farisi tidak hanya menolak Yesus, mereka menghujat Roh Kudus. Mereka melihat pekerjaan Roh Kudus di hadapan mereka tetapi menolaknya. Mereka melihat kuasa Tuhan bekerja tapi mengatakan itu adalah kuasa iblis. Ini adalah bukti bahwa hati mereka sudah tertutup dan tidak mau bertobat. Saudara, mungkin kita tidak secara langsung melakukan, mengucapkan seperti yang orang Farisi lakukan, ucapkan. Tetapi mari kita renungkan bahwa apakah dalam hidup kita lebih sering meninggikan manusia daripada meninggikan Tuhan. Meninggikan diri manusia daripada memuliakan Tuhan. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang luar biasa, kepada siapakah kita mengarahkan pujian itu? Contoh misal dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang berhasil dalam pekerjaannya, kita berkata, kamu luar biasa, kamu hebat. Atau ketika seseorang melayani
dengan baik kita berkata, wah, luar biasa, tanpa kamu pelayanan ini tidak akan bisa berjalan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mengapresiasi sesama, mengapresiasi usaha kerja keras orang. Tapi jika kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh ke dalam sikap yang sama dengan orang Farisi. Lebih sibuk meninggikan manusia, entah apapun maksudnya, daripada mengakui pekerjaan Tuhan. Di Mazmur 115 ayat 1. Begitu indah. Berjudul kemuliaan hanya bagi Allah. Di ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah hendaknya diberikan kemuliaan, karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu. Saudara-saudari, apakah kita lebih banyak berbicara sejauh ini tentang kehebatan manusia, atau tentang betapa luar biasanya Tuhan? Apakah kita banyak mengutarakan tentang kehebatan manusia tapi lupa menyebut Tuhan sebagai sumber segala sesuatu? Apakah kita jangan-jangan lebih sibuk mengagungkan manusia tetapi tidak pernah menolong orang lain untuk menolong mereka melihat Tuhan di balik segala sesuatu? Jadi, mungkin kita bisa cek sekarang bagaimana seharusnya kita memuji seseorang dengan benar. Secara praktis, misal, daripada hanya berkata, kamu hebat, kita bisa mengatakan, saya melihat bagaimana Tuhan memakai hidupmu dengan luar biasa, puji Tuhan. Atau daripada berkata, pelayanan ini tidak akan berjalan tanpa kamu, kita bisa mengatakan, Tuhan sungguh memakai kamu untuk memberkati banyak orang. Di ayat 36 tadi kita sudah baca, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kembali, mari kita koreksi hati kita. Apakah perkataan kita lebih banyak menolak pekerjaan Tuhan seperti orang Farisi, atau bahkan menghujat pekerjaan Tuhan seperti orang Farisi, atau perkataan kita mengembalikan, memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan dalam segala hal? Mulai hari ini, mari kita mengubah cara kita berbicara. Jangan hanya meninggikan manusia, tetapi mari kita arahkan setiap pujian kepada Tuhan karena Dialah sumber segala sesuatu. Dan pada akhirnya, sekarang mari kita bagian yang berikutnya, bagian ketiga. Minta Tuhan mengubah hati kita karena perubahan sejati dimulai dari hati. Kita bisa berusaha mengontrol perkataan kita, saudara-saudari, tetapi jika hati kita tidak diubahkan oleh Tuhan, kita akan kembali ke kebiasaan lama. Kita tidak bisa hanya berusaha berbicara lebih baik, tetapi kita harus membiarkan Tuhan mengubah hati kita terlebih dahulu. Seperti yang tertulis dalam Matius 19 ayat 14. Kiranya kita bisa mengatakan, biarlah ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sekarang bagaimana agar hati kita diperbaharui oleh Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan? Tentu, mari mengisi hati kita dengan firman Tuhan setiap hari. Karena jika hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, maka perkataan kita akan mencerminkan firman itu. Dan periksa hati kita dalam doa. Jika kita sering misalnya berbicara dengan kasar atau negatif, tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang ada di dalam hatiku? Apa yang harus kuubah dalam doa kita kepada Tuhan? Dan mari kita minta Roh Kudus untuk menuntun perkataan kita. Kadang kita tidak sadar mengeluarkan perkataan yang menyakiti orang lain. Tetapi jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus akan mengingatkan kita sebelum kita berbicara. Jadi, apakah sejauh ini kita sudah benar-benar mengizinkan Tuhan mengubah hati kita? Ataukah kita hanya berusaha sendiri tanpa berserah kepadanya? Sekali lagi kita belajar bahwa perkataan kita mencerminkan isi hati kita. Kita telah melihat bagaimana Yesus menegur orang Farisi karena perkataan mereka menunjukkan hati yang keras dan menolak kebenaran Tuhan. Tapi ini bukan hanya tentang orang Farisi, tapi ini juga tentang kita.
Karena apa yang keluar dari mulut kita sebenarnya menggambarkan siapa kita di hadapan Tuhan. Jika hati kita benar, maka perkataan kita pun akan benar, yang keluar adalah hal yang benar. Jika hati kita penuh dengan kasih Tuhan, maka perkataan kita akan membangun dan memberi kehidupan. Tetapi sebaliknya, jika hati kita penuh dengan kepahitan, iri hati, kesombongan, atau dosa lain yang tersembunyi, maka itu pula yang akan keluar dari mulut kita. Dan Yesus berkata, setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi, sebelum kita berbicara, ini masukan bagi kita. Kita bisa tanyakan, apakah kata-kata ini mencerminkan hati yang benar di hadapan Tuhan? Saat kita berbicara kepada pasangan kita dengan anak-anak kita di rumah, tanyakan terlebih dahulu, apakah kata-kata saya membangun mereka atau malah membuat mereka kehilangan semangat? Saat berbicara dengan teman atau rekan kerja, tanyakan kepada diri kita, apakah kata-kata saya menunjukkan hati yang penuh kasih atau justru memperlihatkan sikap yang mementingkan diri sendiri, memperlihatkan keegoisan. Saat kita di lingkungan pelayanan, berbicara di gereja, dalam pelayanan kita, kita bisa tanyakan, apakah saya lebih banyak meninggikan diri manusia, meninggikan diri sendiri, atau memberikan, mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Amsal 4 ayat 23 yang tidak asing bagi kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika kita ingin mengubah perkataan kita, maka kita harus mengubah hati kita lebih dahulu. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hati kita. Itu hanya bisa terjadi ketika kita tidak mengeraskan hati kita terhadap kebenaran Tuhan. Mungkin sejauh ini kita menyadari ya, bahwa dari perkataan kita ternyata kita belum mencerminkan hati yang benar di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita menyadari saat ini bahwa selama ini kita lebih sering berbicara tanpa berpikir, atau kita lebih banyak meninggikan manusia, diri sendiri, daripada meninggikan Tuhan. Tetapi hari ini adalah kesempatan untuk bertobat. Tuhan mau mengubah hati kita supaya perkataan kita juga berubah. Apakah kita, saudara-saudari, rindu meminta Tuhan memperbarui hati dan perkataan kita hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Minta Pak Thomas untuk memimpin kita.